Oke, baik. Untuk menanggapi persoalan yang ada di media sosial terkait dengan dugaan tindakan amoral yang mengakibatkan ada keresahan masyarakat dan amarah yang beredar di video di media sosial, saya sebagai Kepala Desa Kolbano ingin mengklarifikasi beberapa poin. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa untuk persoalan tindakan amoral yang terjadi di Desa Kolbano ini sebenarnya ada dua persoalan. Terkait yang pertama untuk sekretaris desa yang hamil di luar nikah dengan salah satu nakes yang hamil di luar nikah juga dalam bulan yang sama. Jadi kami dari pemerintah desa, saya sebagai kepala desa memanggil kedua belah pihak ini, kedua yang bersangkutan bersama dengan keluarga, BPD dan juga saksi untuk mencari solusi terkait dengan persoalan ini. Nah, dalam mencari solusi ini kami bersepakat untuk secepatnya melangsungkan pernikahan sehingga persoalan yang terjadi ini tidak diketahui oleh masyarakat di Kolbano pada umumnya, tetapi dalam keadaan itu atau dalam saat itu saudari Ratni tidak menunjukkan itikat yang baik karena tidak bisa melangsungkan pernikahan karena dengan alasan suami atau yang pelaku yang mengamili ini sudah meninggal. Dan kita tanya lebih lanjut, tetapi tetap saja dari pihak keluarga juga tidak memberitahu atau tidak tahu siapa yang mengamili. Tetapi dari saudari nakes Widya ini tetap mengaku dan berjanji akan menikah. Jadi dalam berjalannya waktu karena tidak menunjukkan itikat baik, sekretaris desa dengan nakes ini kita berikan surat teguran tertulis karena melanggar kesepakatan awal tadi. Lalu dalam berjalannya waktu tidak ada itikat baik juga, kami dari desa juga memberikan lagi surat peringatan pertama dan juga surat peringatan kedua, tetapi tidak juga ada tindak lanjut. Kami layangkan lagi surat pemberhentian sementara antara saudara Inakes dengan sekretaris ini. Kita layangkan SK pemberhentian sementara, surat pemberhentian sementara, dan juga yang pertama dan kedua ada pemberhentian yang kedua juga, tetapi tidak ada itikat baik untuk melangsungkan. Setiap kali kita tanya jawaban yang sama bahwa ya pelakunya sudah meninggal. Sementara dalam bulan 10 atau bulan 9 itu saudari Widya Nakes ini lolos P3K di salah satu puskesmas. Jadi tinggal saudari Ratni sendiri sebagai sekretaris desa. Kita bawa sampai ke bulan Januari. Tidak di bulan Januari 2025 tidak tindak lanjut karena sudah masyarakat sudah tahu, ada desakan terus menerus dari masyarakat harus membuat pengaduan kepada pemerintah desa secara tertulis, kemudian juga datang ke kantor desa terus menerus. Saya menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian kepada Bapak Camat, tetapi dalam kurun waktu sekitar 14 hari tidak ada jawaban dari Pak Camat terkait dengan surat permohonan rekomendasi ini, sehingga karena dengan desakan yang ada, saya sebagai kepala desa bersama beberapa masyarakat, tokoh masyarakat yang ada, kami bersepakat untuk melayangkan SK pemberhentian tanpa rekomendasi karena waktu itu kami menunggu cukup lama untuk menerbitkan surat rekomendasi dari mendapatkan surat rekomendasi dari camat, sehingga kita tetap bersikeras untuk melayangkan SK pemberhentian kepada saudara Ratni ini. Jadi tetapi ketika ada pemeriksaan di bulan Agustus bahwa kita cacat secara prosedur karena tidak mengantongi atau tidak mendapat surat rekomendasi dari Pak Camat, sehingga adanya teguran dari Bupati, saya sebagai kepala desa tetap menghormati dan mematuhi apa yang di surat yang diberikan oleh Pak Bupati dan juga Pak Camat sebagai penegasan dari surat teguran itu. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa SK pemberhentian yang kita layangkan ini melalui beberapa tahapan hingga sampai titik ini.
Jadi ketika Pak Bupati minta untuk saya sebagai kepala desa mencabut kembali SK pemberhentian ini, saya harap mungkin Pak Bupati bisa berikan langkah-langkah apa yang saya harus tempuh sehingga bisa mencabut SK pemberhentian ini. Kemudian dari Bapak Camat juga mungkin kita berharap untuk kalau bisa ada evaluasi terkait dengan alasan sehingga tidak memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap pemerintah desa. Mungkin itu saja beberapa hal saya sampaikan, dan juga saya berharap kepada masyarakat Desa Kolbano tetap tenang untuk menjaga situasi tetap dalam keadaan kondusif sehingga tidak memicu konflik di wilayah Desa Kolbano. Sekian dan terima kasih.